Selamat pagi anak ibu kelas 11 perkantoran. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu halaman 58 bagian B, yaitu formasi kebutuhan pegawai. Namun sebelum ibu lanjut ke materinya, ibu perlu koreksi anak ibu yang nggak pernah gitu ya, yang nggak pernah ngirimkan tugas, yang nggak pernah merespon. Misalnya si Atri, ya Atri katanya udah ada HP-nya, tetapi belum pernah dia mengirimkan tugas. Kemudian si Cindi itu kadang muncul kadang enggak. Lalu si Desi Yolanda, ini manusia bagaimana ya Desi Yolanda. Devita Sari hanya 2 kali hadir tanpa pernah mengirimkan tugas. Kemudian Emma Patricia, dia hanya 2 kali hadir dengan 1 nilai. Esther sama sekali tidak pernah. Esther ini ya, kalau dulu dia seringkali update status TikTok, lalu ibu marah di situ sehingga dia tidak pernah lagi muncul. Entah udah ganti nomor HP-nya tidak tahu. TikTok dengan gaya hanya kedip-kedip mata, senyum-senyum, untuk apa? Emang bisa itu membuat masa depanmu cerah? Jadi sebaik ibu tegur-tegur di situ menjadi tidak pernah lagi nampak. Tidak pernah nampak sama sekali si Esther. Si Gloria mungkin tahu udah bagaimana. Si Indah dia hanya sekali muncul ya, sekali muncul. Si Irma nggak pernah, notabene iya. Kemudian si Juwita lagi, kata mamanya belajar, entah kemana dia belajar. Dia hanya 2 kali hadir ya, sekali mengirimkan tugas. Kemudian si Karlina hanya hadir 3 kali tanpa pernah dia mengirimkan tugas. Lalu si Magdalena, ya lumayan ya, Magdalena hadir dia. Kemudian ada mengirimkan tugas. Si Mai juga hanya kadang-kadang muncul, hanya sekali dia mengirimkan tugas, nilainya rendah, nampak ya kan, 55. Si Mastro ini entah udah pulang ke hutan belantara mana ini, sama sekali tidak pernah penampakan. Natasha hanya 2 kali hadir, sekali nilai ya. Nah, dan nilainya. Neibi sudah lumayan ya, lebih banyak hadir daripada absennya. Lalu Ripka ini belum pernah absen, Septi nggak pernah absen, Stefani nggak pernah hadir sama sekali ya. Sitri dia pernah tidak hadir ya, sekali Sitri tidak pernah, tanggal 3 Agustus dia tidak nongol. Feni hanya sekali saja nongol. Lalu Yuni Romauli beberapa kali nongol, tapi nilainya mana ya Yuni ya? Ada nilainya, tidak ada nilainya. Itu koreksian untuk pagi hari ini supaya diperhatikan. Terima kasih untuk anak ibu yang rajin, tetap belajar untuk masa depan yang lebih bagus. Kita masuk ke materinya. Sampai ke formasi kebutuhan pegawai. Apa itu definisi formasi? Kalau siapa yang pernah menjadi anggota Paskibra di Parulian, kan ada formasi ya, setiap menjelang 17 Agustus setiap tahun itu hampir diganti-ganti formasi. Formasi itu susunan ya. Nanti di dalam kepegawaian dikatakan formasi itu adalah jumlah dan susunan pangkat ataupun jabatan yang diperlukan dalam satu satuan organisasi, baik negara maupun perusahaan, untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah definisi formasi. Jadi formasi itu adalah susunan pangkat atau jabatan. Tentu dibuatkan dibuatkan grafiknya, dibuatkan tabelnya untuk mengetahui formasi pegawai. Itu dia definisinya. Sekarang prinsip penyusunan formasi itu kan mau disusun formasinya, susunannya. Tentu prinsipnya adanya kesesuaian antara jumlah pegawai dengan beban kerja di setiap jenjang jabatan. Itu harus. Jangan sampai terlalu banyak pekerjaan diisi oleh beberapa orang, atau pekerjaan hanya sedikit tapi banyak orangnya. Nah, itu tidak juga. Jadi kemudian kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan, baik mutasi atau promosi. Mutasi itu pindah, promosi itu naik jabatannya atau naik pangkatnya, dilakukan jika tersedia posisi jabatan yang lowong. Iyalah, kalau misalnya kosong kepala sekolah tentu harus diisi. Siapa yang mengisi? Tentu apakah PKS, apakah dari golongan guru atau dari mana. Selama beban kerja organisasi tidak berubah komposisinya, jumlah pegawai tidak berubah, itu sudah pasti. Misalnya jumlah siswanya tetap itu, gurunya tidak ada yang pindah, masih itu, ya nggak perlu pengadaan pegawai gitu dia. Jadi ini 3 prinsipnya ya.
Kemudian berikutnya, bagaimana teknik perhitungan formasi kebutuhan pegawai? Bagaimana kita untuk bisa menetapkan 5 orang yang kita butuhkan, 1 orang yang kita butuhkan gitu. Jadi kita harus analisis jabatannya. Ini merupakan tahap awal dalam melakukan perhitungan formasi pegawai, yaitu dengan membuat peta. Ada peta jabatan dengan uraian struktur organisasi, daftar susunan jabatan, struktural itu maksudnya tercatat namanya di dalam struktur yang biasanya dibuatkan di kantor atau di dinding kantor ya. Di situ struktural dan fungsional. Jadi nama-nama guru tidak ada di sana. Kalau kepala sekolah ada, PKS ada, itu struktural ya, struktural, terstruktur dia. Tapi ada jabatan fungsional. Jabatan itu ada tetapi tidak tertulis di dalam gambar struktur organisasi itu. Kemudian dalam peta jabatan itu harus diketahui kekuatan pegawai pada saat ini. Apakah masih mampu pegawai yang ada, masih cukupkah? Kemudian kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja. Lalu tugas dan fungsi unit kerja. Tugas dan fungsinya apa? Kemudian yang B, ini kan analisis jabatan tadi ya, teknik perhitungannya. Perkiraan persediaan pegawai. Ini harus diketahui berapa karyawan yang akan pensiun. Itu nanti dilihat dari formasi tadi. Siapa yang sudah berumur 60 atau 58 itu sudah harus diperhitungkan akan pensiun. Kemudian mengundurkan diri, misalnya masa-masa penerimaan CPNS, itu diperkirakan akan ada karyawan atau pegawai yang lulus lalu akan mengundurkan diri. Itu harus diperhitungkan. Kemudian kematian, ini udah pasti nih ya. Nah, 3 hal ini merupakan uraian di dalam perkiraan persediaan pegawai. Nah, itu dia. Berikutnya adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan pegawai, berapa yang harus kita butuhkan. Tentu kita harus buatkan hasil analisisnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasil kerja yang akan dicapai seperti ini. Rumusnya seperti pendekatan hasil kerja, rumusnya beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata kali 1 orang. Ini ada contohnya. Jabatan penulis naskah, misalnya ini di wartawan ini ya, atau di persurat kabaran. Hasil kerja dalam menulis, hasil kerjanya naskah, beban kerja atau target. Bisanya dia tulis, bisanya dia ketik itu 100 halaman per hari. Nah, standar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu 25 halaman per hari. Yang mau diselesaikan itu 150 halaman setiap hari, itu rutin ya rata-rata. Tetapi setelah dipekerjakan seseorang, dia mampu hanya 25 halaman per hari. Tentu harus butuh berapa karyawan untuk penulisan naskah. Maka jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 150 halaman per hari kan, dibagi 25. Kan 150 halaman mau dikerjakan, bisanya hanya 25 halaman dikali 1 orang. Maka jumlah yang dibutuhkan untuk bidang pekerjaan penulisan naskah itu harus 6 orang untuk mencapai 150 halaman itu per hari, itu kalau dilihat dari hasil kerja. Kemudian yang kedua, kalau yang dilihat dari objek kerja, artinya kerjanya apa, mau kemana dia pergi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, karena objek ya, tempat. Contohnya jabatan yang lowong itu adalah sales person, jadi pelayanan persorangan. Nah, objek kerjanya kepada pembeli, karena sales kan penjual ya. Objek kerjanya adalah untuk melayani si pembeli. Nah, beban kerjanya 300 pembeli per hari harus dilayani. Kan tadi menjadi sales kan, yang mau dilayani itu setelah diperhitungkan 300 per hari. Tetapi mampunya seseorang itu melayani adalah 75 pembeli atau 75 orang. Maka yang lainnya kan tidak terlayani kalau hanya 1 orang tenaga kerjanya. Maka yang dibutuhkan adalah, ini dia, seperti rumus tadi, objek kerjanya tadi, objeknya adalah 300. Nah, yang bisa dilayani 75. Maka yang dibutuhkan adalah 300 dibagi 75 sama dengan 4 orang. Harus 4 orang yang dipersiapkan tenaga kerja untuk melayani 300 orang si pembeli kalau dilihat dari objek kerjanya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan peralatan kerja. Peralatan kerja tersedia 10.
yang mau mengoperasikannya hanya satu. Mana mungkin